semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan menceritakan serial ketiga dari film Jarhead yang berjudul The Seeds yang dirilis pada Februari tahun 2016. Film sequel Jarhead 2 ini disutradarai oleh William Kaufman, kemudian dibintangi oleh Scott Adkins, Charlie Weber, Dante Basco, dan Sasha Jackson. Pada serial ketiganya ini, Jarhead mengisahkan sekelompok marinir AS yang harus bertahan dari serangan terorisme di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang terletak di suatu wilayah Timur Tengah. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak alur kisahnya. Film ini diawali dengan pelatihan seorang marinir Amerika Serikat yang sangat ambisius, yaitu Kopral Ivan Albright, yang akan ditugaskan di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Setelah terseleksi sebagai marinir yang akan ditugaskan di Timur Tengah, para marinir lainnya tampak disambut dengan keluarga dan kekasihnya. Namun, Kopral Albright harus menjalani tugas tanpa sambutan dari siapapun sebelum berangkat ke Timur Tengah. Hal ini dikarenakan ia memiliki masa kecil yang suram tanpa kedua orang tuanya. Singkat cerita, ia sampai di suatu bandara yang terletak di wilayah Timur Tengah yang disebut sebagai The Kingdom. Di sini, Albright dijemput oleh seorang marinir AS, yaitu Kopral Hansen, dan ia diantar langsung menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat. Man, this ain't fleet. Makes sense. Sesampainya di kedutaan, tampak sekelompok demonstran yang belakangan melakukan unjuk rasa di depan kedubes untuk menolak kehadiran orang-orang Amerika di wilayah mereka. Kemudian, Albright mengamati seorang pria mencurigakan yang sedang melintas, yang nantinya menjadi dalang penyerangan kedubes Amerika Serikat. Kita juga diperkenalkan dengan beberapa pasukan pengawal lokal yang dipimpin oleh Muhammad. Squad, welcome to the... Get the fuck out of here. Here we are. Kemudian, Albright diperkenalkan dengan beberapa marinir lainnya, yaitu Sunshine, Stamper, Ski, dan Lopez. Setelah itu, ia dipertemukan dengan seorang pimpinan marinir, yaitu Sersan Gunny Raines. Di sini, Albright diberikan sedikit arahan mengenai tugas yang sudah diberikan di tempat tersebut. Meskipun sebenarnya ia lebih tertarik dan berambisi dengan misi di zona tempur sebagai bentuk pengabdian penuh kepada negara. Good afternoon. Selanjutnya, Kopral Hansen mengarahkan Albright untuk bertemu dengan duta besar dan stafnya. Di sini, ia diperkenalkan terlebih dahulu dengan seorang kepala keamanan, yaitu Agen Kraus, dan direktur keamanan digital yaitu Olivia Winston, serta seorang dokumenter yaitu Blake Lauren. Setelah itu, Albright dipertemukan dengan duta besar Cahill. Di sini, ia memulai misi pertamanya dengan membantu dubes mengajar para anak-anak Timur Tengah. Di sini, kita juga diperkenalkan dengan seorang staf dubes, yaitu Rasmi. Setelah melalui hari-hari pertamanya, Albright mulai terbiasa dan menjalani tugas-tugas yang telah diberikan sebagai marinir untuk menjaga keamanan di kedutaan. Singkat cerita, di suatu siang ketika para marinir Amerika Serikat berada di atap gedung kedubes, Albright mengamati seorang kameramen yang mencurigakan, yang sebelumnya melintas di hadapannya ketika baru tiba di kedutaan. Namun, Lopez menganggap bahwa pria mencurigakan tersebut hanyalah para kru siaran televisi yang sedang meliput berita. Karena memiliki rasa kecurigaan yang kuat, Albright mencoba mencari tahu pria mencurigakan tersebut. Saat mencari info dari beberapa stasiun televisi, ternyata tidak ada peliputan apapun di depan kedubes tersebut. Dan dengan tidak sengaja, ia melihat identitas pria bernama Khaled Al-Asiri yang mirip dengan seorang pria mencurigakan yang sebelumnya ia lihat. Ia pun mengumpulkan berkas hasil identifikasinya dan tanpa memberitahu pimpinan komando, ia langsung melaporkannya ke duta Cahill. Namun, karena kurang yakin dengan analisanya, Cahill menganggap tindakan Albright dalam mengambil langkah sangat berlebihan. You understand?
Lashmi, I want you to be there as well. It's very important that Setelah itu, Lopez mengajak Albert berkeliling kota untuk menenangkan pikirannya sejenak. Ketika Lopez membeli souvenir dan masuk ke dalam suatu toko, tiba-tiba sekelompok orang dengan sebuah mobil van menculik dan membawa Albert ke suatu tempat, yang ternyata penculikan itu sudah direncanakan oleh Sersan Raines. Ia sengaja melakukan hal tersebut sebagai hukuman karena Albert tidak mematuhi rantai komando. Sersan Raines juga mendapat teguran sebelumnya dari Cahill karena Albert melakukan tindakan yang berlebihan tanpa sepengetahuan darinya. Oleh karena itu, Raines mengingatkannya agar tidak melakukan tindakan di luar aturan. I said dismissed. Selanjutnya di suatu malam, para marinir dan pegawai kedubes menikmati pesta di bar. Tampak Albert yang sedang begitu stres dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, Olivia Winston menghampirinya dan ingin memastikan apakah orang yang dilihat oleh Albert adalah orang yang persis dengan foto yang ada di ponselnya, yaitu seorang pimpinan kelompok militan lokal bernama Khaled Al-Asiri, seorang pelaku pemboman yang memiliki hubungan erat dengan ISIS. Namun, diketahui bahwa ia telah tewas ditembak beberapa minggu yang lalu. Itulah sebabnya tidak ada yang meyakini apa yang diberitahu oleh Albert. Keesokan harinya, Albert ditugaskan untuk memonitoring pintu masuk kantor kedubes. Kemudian, kepala keamanannya yaitu Agen Krauss datang bersama seorang pria lokal tak dikenal. Ia membawa pria tersebut untuk dipertemukan dengan Duta Cahill. Dengan terpaksa, Albert pun mengizinkannya masuk. Namun tak berselang lama, melalui layar monitor, Albert dan Lopez melihat adanya keributan mencurigakan di depan gerbang kedubes. Ia pun memerintahkan Muhammad untuk memeriksa dan membubarkan keributan tersebut. Namun, Albert baru menyadari bahwa seorang pria bernama Khaled Al-Asiri berada di sana dan telah merencanakan sebuah serangan bom mobil. Ia pun bergegas keluar dan berlari menuju gerbang depan kedubes untuk memperingatkan para penjaga bahwa keributan di luar adalah suatu jebakan. Di luar gerbang, Muhammad dan para pengawal lainnya mencoba menghentikan mobil van yang menerobos masuk. Namun, mobil tersebut gagal dihalau dan meledakkan gerbang depan kedubes. Setelah gerbang hancur, Khaled Al-Asiri dan para kelompoknya pun mulai melakukan serangan. Setelah mendapat laporan dari Albert, Sersan Raines dan para marinir lainnya pun mulai bergegas dan mempersiapkan diri. this shit is real. Di samping itu, Dubes Cahill dan para pegawai lainnya mengumpulkan arsip-arsip rahasia untuk dimusnahkan agar tidak jatuh ke tangan pihak musuh. Kemudian, di pintu masuk kantor Dubes, Albert, Ski dan beberapa agen mencoba menghalau para militan. Karena jumlah militan yang begitu banyak, para agen termasuk kepala keamanan Krauss tidak mampu bertahan dan tewas tertembak. Albert pun mundur dan membawa Ski. Namun, sayangnya Ski tewas karena sebelumnya terkena beberapa tembakan. Kemudian, para militan pun mencoba menerobos pintu masuk kantor Dubes dengan meledakkannya. Setelah berhasil masuk, beberapa militan pun mencoba mengejar Kopral Albert. Saat tersudut, Sersan Raines dan Stamper pun datang. Mereka berhasil membunuh beberapa militan yang mengepung Albert. Di sini, Sersan Raines membenarkan dugaan Albert selama ini mengenai teror yang mengancam kedubes. Sementara itu, Dubes Cahill dan yang lainnya tampak sedang membakar seluruh arsip-arsip rahasia. Setelah itu, mereka pergi menuju tempat yang lebih aman, dikawal oleh Lopez dan Hansen. Hingga akhirnya, mereka bertemu dengan para marinir lainnya. Albert memberitahu bahwa dalam penyerangan kedubes adalah Khaled Al-Asiri yang selama ini diduga telah tewas. Setelah itu, mereka semua bergegas menuju ruang keamanan. Last man. Di samping itu, di markas besar Korps Marinir Amerika Serikat yang tak jauh dari lokasi kedubes, kita diperkenalkan dengan seorang komandan pasukan khusus marinir, yaitu Mayor Lincoln dan Letnan 2 Jay Moses.
Mereka mendapat laporan mengenai serangan kedubes dan segera mengirimkan bantuan reaksi cepat yang akan langsung dipimpin oleh Mayor Lincoln. Let me know when the heal. Kemudian para marinir, Dubes Cahill dan yang lainnya bersembunyi di ruang keamanan dan menunggu hingga bantuan pasukan khusus marinir tiba dalam waktu 1 jam. Di sini ditemukan fakta bahwa pria yang sebelumnya dibawa oleh Krauss adalah Jamal al-Asiri yang merupakan saudara laki-laki Khaled al-Asiri. Ia menjadi alasan penyerangan yang dilakukan oleh Khaled al-Asiri, di mana sebelumnya Jamal memberikan informasi intelijen kepada pihak AS untuk menggagalkan rencana serangan Khaled al-Asiri. Ia datang ke kantor kedutaan untuk meminta perlindungan kepada pihak AS karena statusnya sebagai intelijen telah diketahui oleh Khalid. Selain itu, Olivia Winston dan Dubes Cahill memberitahu para marinir mengenai material penting yang tertinggal di ruangan Cahill, yaitu berangkas rahasia yang berisi ponsel milik Khalid. Olivia menjelaskan bahwa ponsel milik Khalid adalah sumber intelijen yang sangat penting untuk menggagalkan aksi terorisme. Hingga akhirnya, Sersan Raines pun menyusun rencana untuk mengambil berangkas tersebut. Ia memerintahkan Lopez dan Albright untuk mengawal Olivia menuju ruangan Cahill. Sementara, Raines dan Hansen akan memberi perlindungan melalui atap gedung. Olivia's gonna need your vest. I got 2 guys. Alright, Gunny, we're in place. Di samping itu, Muhammad dan satu peleton unit bantuan lokal tiba, di mana sebelumnya Muhammad berhasil meloloskan diri untuk memanggil bantuan. Hal ini membuat Sersan Raines dan marinir lainnya sedikit lega karena mereka bisa memperlambat pergerakan musuh. What's going on? That's my boys. Come on. Namun sayangnya, beberapa bantuan militan Khalid juga tiba, dan mereka berhasil menumbangkan unit bantuan lokal, hingga akhirnya Muhammad pun tewas. Setelah Olivia berhasil mengambil isi berangkas tersebut, mereka pun bergegas kembali menuju ruang keamanan. Got it, let's move! Go, go, go! Dari atap gedung, Sersan Raines mencoba memberikan perlindungan. Namun sayangnya, Sersan Raines tewas ditembak RPG oleh Khalid. Tewasnya Sersan Raines membuat suasana semakin keruh, dan Cahill merasa bersalah karena sebelumnya tidak mempercayai Albright. Oleh karena itu, ia memutuskan Albright untuk mengambil alih komando. Setelah itu, Albright menghubungi unit bantuan pasukan khusus marinir dan memberikan informasi kematian Sersan Raines. Ia pun meminta unit bantuan agar secepatnya tiba. Sambil menunggu unit bantuan tiba, Olivia tampak sedang membakar isi berangkas yang sebelumnya ia ambil. Albright kemudian menghampirinya dan menemukan fakta bahwa isi berangkas tersebut ternyata berisi sejumlah uang tunai yang digunakan oleh Cahill untuk menciptakan perdamaian dengan warga lokal. Dan ternyata Olivia Winston merupakan salah seorang agen intelijen Amerika Serikat yang selama ini membayar Jamal untuk mendapatkan informasi intelijen. Proof this got out, we lose all credibility. Setelah itu, Stamper menghubungi Albright untuk melakukan rencana lain sebelum Khaled dan pasukannya menemukan mereka. Albright memutuskan untuk keluar meninggalkan gedung kedubes melalui pintu darurat bersama yang lainnya. Ia menghubungi Mayor Lincoln dan meminta jemputan di lokasi lain. HLZ. What's the soccer stadium? 10 blocks from here. Roger that, sir. Watch your ass, Marine. Aye, aye, sir. Move! I move! Get in!
Sayangnya, ketika para marinir berusaha menghalau pasukan Khaled, Stamper tewas tertembak. Sementara Albert dan yang lainnya berhasil meloloskan diri dan keluar meninggalkan kedubes melalui pintu darurat. Kemudian, Khaled dan pasukannya mengejar mereka. Albert dan yang lainnya pun masuk dan bersembunyi ke salah satu kafe. Namun, Khaled dan pasukannya menyerang dan mengepung Albert di tempat tersebut. All right. Karena telah terkepung, Albert memutuskan bersembunyi dengan yang lainnya di ruang bawah tanah tempat tersebut. Ia memerintahkan Jamal untuk membawa sebuah tabung gas dan berencana untuk meledakkannya. Karena Hansen dan Lopez tertembak, Albert mempercayai Jamal dan memberikannya senjata untuk menghalau Khaled dan pasukannya. Setelah itu, Albert menembak tabung gas yang sebelumnya dibawa oleh Jamal dan membuat Khaled berserta sisa pasukannya tewas. Tak lama kemudian, Mayor Lincoln dan bantuan pasukan khusus marinir pun tiba. Yes, Major. Let's get you out of here, sir. Di akhir cerita, Albert dipromosikan menjadi seorang sersan staf di kedutaan untuk menggantikan Sersan Raines. Dalam post kreditnya, Lopez menjadi seorang pengawal khusus Child, sementara Sunshine pensiun dan menjadi seorang ahli terapi fisik. Kemudian, Olivia dan Jamal melanjutkan tugas lapangannya untuk Badan Intelijen Amerika Serikat. Setelah itu, film pun selesai.